Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita Anggraini, STMT, selaku dosen pengajar mata kuliah Statistika dan Probabilitas Universitas Palembang. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Judul Statistika dalam Teknik Sipil, Fondasi Keputusan Berbasis Data. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi bagaimana data dan analisis statistik menjadi fondasi bagi setiap keputusan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek konstruksi dari jembatan megah hingga gedung pencakar langit. Statistika adalah kompas yang menuntun para insinyur menuju keberhasilan. Definisi statistika, ilmu di balik data. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi dan penyajian data. Dalam intinya, statistika adalah seni dan ilmu untuk memahami dunia melalui angka. Ini bukan hanya tentang menghitung rata-rata atau membuat grafik, melainkan tentang mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermakna. Bagi insinyur sipil, ini berarti mampu melihat lebih dari sekedar angka dalam anggaran atau jumlah proyek. Ini berarti memahami tren, mengidentifikasi anomali, dan memprediksi hasil. Statistika membantu kita untuk setiap aspek proyek, melalui dari mengumpulkan data tentang sifat tanah di lokasi konstruksi, mengolah informasi tentang kinerja, material, dan menganalisis pola biaya proyek, sehingga interpretasi hasil pengujian kualitas beton. Dengan demikian, statistika memungkinkan kita untuk menyajikan informasi yang jelas dan ringkas pada pemangku kepentingan, mendukung keputusan yang objektif dan berbasis bukti atau data. Peran statistika dalam teknik sipil, yaitu pilar proyek konstruksi. Mengapa statistika penting dalam teknik sipil? Statistika adalah tulang punggung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek konstruksi yang efisien dan efektif. Tanpa statistika, keputusan akan didasarkan pada intuisi atau pengalaman semata yang beresiko tinggi. Statistika menyediakan kerangka kerja ilmiah untuk memahami ketidakpastian dan membuat pilihan yang terinformasi. Peran utama statistika: 1. Perencanaan proyek. Menggunakan model statistik untuk mengestimasi biaya total proyek, menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan, dan memprediksi waktu penyelesaian. Ini melibatkan analisis data historis dan proyek serupa, faktor lingkungan, dan fluktuasi pasar. Pemantauan kinerja menilai kemajuan proyek secara kuantitatif melalui metrik kinerja yang jelas. Statistika membantu melacak deviasi dari jadwal dan anggaran yang direncanakan, memungkinkan intervensi dini jika ada masalah. 3. Analisis risiko. Menganalisis kemungkinan keterlambatan, biaya berlebih atau over budget, atau kegagalan struktur. Model probabilitas dan simulasi digunakan untuk mengidentifikasi risiko terbesar dan mengembangkan strategi mitigasi. 4. Evaluasi hasil. Mengukur hasil akhir proyek dan membandingkannya dengan target yang direncanakan. Ini mencakup evaluasi kualitas konstruksi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Hasil evaluasi ini menjadi masukan berharga untuk proyek-proyek masa depan. Dasar teori statistika yang relevan untuk teknik sipil. 1. Statistik deskriptif.
meliputi ringkasan dan visualisasi data seperti mean atau rata-rata, median nilai tengah, modus atau nilai paling sering muncul, deviasi standar atau ukuran penyebaran data, dan rentang. Ini penting untuk memahami karakteristik dasar dan set data material dan kondisi lapangan. 2. Statistik inferensial mencakup teknik untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Ini termasuk uji hipotesis, misalnya membandingkan dua metode konstruksi, dan interval kepercayaan, misalnya mengestimasi rentang nilai kekuatan tekan beton dengan tingkat keyakinan tertentu. 3. Distribusi probabilitas. Memahami bagaimana data distribusi normal sering digunakan untuk data yang bervariasi secara asap, misalnya kesalahan pengukuran. Log normal atau Weibull sering digunakan untuk memodelkan umur pakai komponen atau kekuatan material yang kegagalan bersifat ekstrim. 4. Analisis regresi atau korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Regresi atau linear dan non-linear membantu memprediksi satu variabel berdasarkan variabel lainnya, misalnya memprediksi kuat tekan beton berdasarkan rasio air semen. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Penggunaan konsep dasar statistika ini memperdayakan insinyur sipil untuk menganalisis data dengan kritis, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi yang lebih akurat dalam pekerjaan mereka. Jenis-jenis data. Bahan baku statistika. Apa itu data? Data adalah inti dari setiap analisis statistik. Ia adalah segala bentuk informasi yang dikumpulkan, dicatat, dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Tanpa data, statistika tidak akan memiliki substansi. Dalam teknik sipil, data bisa berupa apa saja, mulai dari laporan inspeksi lapangan hingga catatan pembelian material. Jenis-jenis data statistika. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau deskripsi dan tidak dapat diukur secara numerik. Ini memberikan konteks dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Contoh data kualitatif contohnya adalah jenis material, seperti beton, baja, kayu. Model konstruksi, seperti beton pracetak atau beton konvensional. Kondisi struktur. Bagaimana kondisi struktur? Apakah baik, sedang, atau rusak? Jenis tanah, seperti tanah liat, tanah pasir, atau tanah lempung. Atau hasil survei kepuasan pelanggan. Itu semua adalah bentuk-bentuk data kualitatif. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur. Ini memungkinkan analisis matematis dan statistik dapat presisi. Contoh data kuantitatif yaitu jumlah pekerja, misalnya 50 orang. Biaya proyek, misalnya 10 juta US dollar. Durasi pekerjaan, misalnya 200 hari. Kekuatan tekan beton, Fc sama dengan 30 MPa. Suhu lingkungan, misalnya 25 derajat Celcius. Atau dimensi balok, panjang, lebar,
dan tingginya. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit. Nilai yang terhitung atau terbatas biasanya merupakan bilangan bulat, tidak ada nilai di antara interval. Contoh data diskrit yaitu jumlah pekerjaan di lapangan. Tidak ada jumlah pekerja itu 2,5 pekerja, harus bulat. Jumlah retakan pada struktur, misalnya 2 retakan, bukan 2,3 retakan. Jumlah mesin berat di lokasi, misalnya 1 buah, 3 buah, tidak boleh 1,2, 1,3. 2. Data kontinu. Nilai yang dapat diukur dalam rentang tertentu, dapat memiliki nilai di antara dua titik manapun. Contoh panjang tiang pancang. Misalnya panjang tiang pancang 15,23 meter. Waktu pengecahan beton, misalnya 2,5 jam atau 2,5 jam. Biaya proyek, contohnya 1.200.000.000 rupiah. Atau berat material dalam kilogram, misalnya 5,3 kilogram atau 50,1 ton. Jenis data atau contoh dalam proyek konstruksi. Untuk memahami lebih jauh bagaimana diterapkan dalam praktik, mari kita lihat beberapa contoh konkret dalam proyek konstruksi. Data kualitatif, kategori pekerja. Ini menggambarkan jenis aktivasi yang dilakukan dalam proyek, misalnya pemasangan fondasi, jenis pekerjaan dari awal, struktur pekerjaan utama bangunan, atau atap pekerjaan finishing. Jenis material, mengacu pada bahan yang digunakan, contohnya semen, material pengikat, beton campuran agregat dan semen, besi adalah tulang struktur, atau baja untuk rangka kekuatan. Metode pengujian, misalnya uji tekan beton, destruktif, uji Hammerton, tes non-destruktif, atau uji tarik baja. Kondisi keamanan, sangat aman, aman, kurang aman, dan atau tidak aman. Data kuantitatif. Data kuantitatif diskrit ini adalah data yang dapat dihitung sebagai unit terpisah. Jumlah pekerjaan pada setiap fase proyek, misalnya 30 orang di fase fondasi, 50 pekerjaan di fase struktur. Jumlah barang yang digunakan atau jumlah kecelakaan kerja dalam 1 bulan. Data kuantitatif kontinu ini adalah data yang dapat diukur dalam skala berkelanjutan. Durasi pekerjaan setiap fase, misalnya 45,5 hari untuk fondasi. Total biaya 150 juta rupiah. Kekuatan tekan beton, misalnya 2,5 MPa. Atau toleransi dimensi pada struktur, misalnya kurang lebih 22 mm. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memilih metode analisa statistik yang tepat untuk menginterpretasi hasil dengan benar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan desain dan manajemen proyek. Kesimpulan, statistik kunci sukses proyek teknik sipil. Kita telah menjelajahi fondasi dan aplikasi statistika yang krusial dalam bidang teknik sipil. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip statistik bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang setiap insinyur dan profesional di industri konstruksi. Statistika adalah alat penting. Statistika adalah alat yang tidak ternilai dalam menganalisa dan mengambil keputusan berbasis data. Ini mengubah tebakan menjadi keputusan yang terinformasi, mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Data. Ada dua jenis data dalam statistika, data kualitatif dan kuantitatif. Data dapat berupa kuantitatif dan kuantitatif, dan keduanya penting dalam teknik sipil. Data kualitatif
memberikan wawasan kontekstual, sementara data kuantitatif memberikan metrik yang dapat diukur dan dianalisis secara matematis. Keduanya saling melengkapi untuk memberi gambaran proyek yang komprehensif. Penerapan dalam proyek konstruksi, penggunaan statistika dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai target. Dari estimasi biaya, sehingga analisis risiko statistika adalah kompas yang menuntun proyek konstruksi menuju menyelesaikan yang sukses dan efisien. Dengan bekal pengetahuan ini, Anda kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana statistika memperdayakan para insinyur sipil untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya kali ini. Kepada Ibu Rita, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.